Kembali di ini sore bersama saya Stefani Patricia. Pemirsa, Bareskrim Polri menggerebek ruko yang disinyalir menjadi gudang penyimpanan pakaian bekas di Pasar Senen, Jakarta Pusat dan gudang di kawasan Bekasi Senin kemarin. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Ditipideksus Bareskrim Polri menggerebek ruko yang disinyalir menjadi gudang penyimpanan pakaian bekas di Jalan Samudra Jaya, Bekasi Senin kemarin. Penggerebekan dilakukan Bareskrim Polri bersama Ditjen Bea Cukai. Petugas menggeledah gudang yang diduga menjadi tempat penyimpanan pakaian bekas hasil impor atau thrifting. Penindakan ini adalah hasil tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait importasi pakaian bekas ilegal. Selain itu, hal serupa juga dilakukan di salah satu ruko di Pasar Senen Blok 3, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan tersebut, Bareskrim Polri menemukan ratusan balpres hasil impor ilegal dari sejumlah negara. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, pebulu tangkis nasional Syabda Perkasa Belawa telah dimakamkan. Jenazah Syabda dimakamkan satu liang lahat dengan ibu dan neneknya. Duka mendalam mengiringi pemakaman atlet muda bulu tangkis nasional Syabda Perkasa Belawa dan ibundanya Anik Sulistiowati di TPU Dukuh Karaban, Kecamatan Mondokan, Sragen, Jawa Tengah, Senin malam. Jenazah Syabda dan ibundanya dikuburkan satu liang lahat dengan neneknya Karsi yang meninggal sehari sebelumnya. Atlet muda bulu tangkis nasional Syabda Perkasa Belawa dan ibundanya Anik Sulistiowati meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Pemalang Batang arah Semarang. Sementara ayah Syabda, Muanis, dan kedua saudaranya luka berat dan kini masih dirawat di rumah sakit. Syabda Perkasa Belawa adalah salah satu skuad Indonesia di Thomas Cup 2022 sektor tunggal putra bersama Antoni Sinisuka Ginting. Sejumlah prestasi pernah diraih pemuda 21 tahun itu, antara lain 3 turnamen BWF International Challenge Series dan Lithuanian International. Mengawali karirnya tahun 2013 bersama klub PB Jarum Kudus dan Pemusatan Latihan Nasional tahun 2018, Syabda menduduki peringkat 90 dunia BWF. Tim Liputan iNews melaporkan. Hanya karena tak membalas pesan singkat WhatsApp, seorang perempuan justru dianiaya kekasihnya dengan menggunakan setrika panas di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku yang merupakan kekasih korban berhasil dibekuk aparat Polsek Kemayoran. KH, pemuda warga Jalan Sukamulia, Kemayoran, Jakarta Pusat hanya bisa tertunduk saat diringkus petugas unit reserse kriminal Polsek Kemayoran. Ia ditangkap polisi lantaran nekat menganiaya korban yang berusia 19 tahun dan tak lain kekasihnya sendiri. Aksi penganiayaan terjadi di rumah pelaku di Jalan Sukamulia, Harapan Mulia, Kemayoran pada 13 Maret lalu. Pelaku menganiaya kekasihnya dengan cara menempelkan setrika pada tubuh korban. Ironisnya, kemarahan pelaku hanya dipicu persoalan sepele, yakni karena korban tak membalas pesan WhatsApp pelaku. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, korban dianiaya oleh pelaku dengan menggunakan setrika panas tempel di tangan kanan, tangan kiri, di paha kanan maupun kiri, di bahu sebelah kiri hingga mengalami luka bakar. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka bakar pada bagian kedua lengan, paha kanan dan kiri serta bahu. Sementara pelaku masih menjalani pemeriksaan di ruang penyidik dengan ancaman jerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi masih memburu pembunuh wanita yang jasadnya dimutilasi di kamar Wisma di Sleman, Yogyakarta, di mana identitasnya sudah diketahui. Sementara jenazah korban sudah dimakamkan pihak keluarga di pemakaman Karangkunti, Kota Yogyakarta.
pemakaman di rumah duka di wilayah Suryo Putran, Penembahan Keraton Yogyakarta, jenazah Ayu Indraswari kemudian langsung dimakamkan di Pemakaman Umum Karangkunti, Mergangsan, Kota Yogyakarta. Jenazah wanita 35 tahun ini menjadi korban pembunuhan disertai mutilasi. Diiringi doa dan suasana haru, peti jenazah korban diturunkan ke liang lahat yang menjadi tempat peristirahatan abadi bagi korban. Orang tua korban menyatakan dirinya bertemu dengan anaknya sehari sebelum dikabarkan meninggal. Korban berangkat kerja menggunakan sepeda motor. Namun pada sore harinya, ponsel korban sudah tidak dapat dihubungi. Keluarga berharap pembunuh anaknya dapat segera ditangkap. Sempat cerita ada masalah atau diancam teror gitu? Enggak ya Pak. Itu ada gandeng canangnya mungkin sama mantannya dulu kalau perasaan saya. Dendam. Kemungkinan itu. Mantannya dendam sama Saya karena jujur. mantan suami. Dan pemirsa, selengkapnya terkait pembunuh wanita yang jasadnya dimutilasi sudah bergabung bersama kami di Reskrimum Polda DIY Kombes Pol Nur Edi Irwansyah. Selamat sore Pak Nur Edi. Selamat sore Mbak. Baik, Pak, apakah keberadaan pelaku sudah diketahui? Ya, terima kasih Mbak. Pertama-tama kami turut mengucapkan duka cita atas musibah yang dialami oleh korban. Untuk pelaku saat ini identitasnya sudah kami ketahui dan mudah-mudahan saja dan saat ini juga sudah tertangkap. Saya dapat barusan beberapa informasi dari anggota di lapangan. Namun saat ini anggota sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut. Demikian Mbak. Identitas pelaku sudah dikantongi namun masih dalam pengejaran begitu ya Pak? Ya Mbak. Apa sebenarnya hubungan antara terduga pelaku dengan korban? Ini tentunya bisa kami sampaikan bila mana tersangka sudah kami lakukan pemeriksaan, Mbak. Disebutkan bahwa ada surat penyesalan yang ditemukan polisi di kamar yang diduga dihuni oleh terduga pelaku, Pak Nur Edi. Oh ya, jadi penyidik Polda DIY melakukan penggeledahan di satu tempat di kamar kos milik pelaku dan kita menemukan di situ ada satu surat bahwasanya yang intinya isinya bahwasanya yang bersangkutan ada tekanan dan kemudian ada hutang dan kemudian ada penyesalan-penyesalan yang itu membuat keyakinan kita lebih kuat lagi bahwasanya pelaku tersebut adalah yang betul-betul melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan. Di samping dengan alat-alat bukti lainnya yang sudah kita temukan baik di TKP maupun di kamar kos itu barang bukti lain yang kita temukan. Pelaku meninggalkan kamar indekosnya, artinya ada dugaan saat ini terduga pelaku sudah melarikan diri keluar kota, Pak? Betul Mbak, yang pelaku saat ini sudah tertangkap sebetulnya Mbak, tertangkap bagaimana yang saya sampaikan tadi, pelaku sudah tertangkap, barusan saja kami mendapatkan informasi dari anggota di lapangan, yaitu pelaku tertangkap di Temanggung. Namun kami belum bisa menyampaikan lebih lanjut, dikarenakan tentunya kami menunggu kedatangan pelaku di markas Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Demikian Pak. Baik, jadi pelaku sudah tertangkap ya Pak, dan pelaku mengakui perbuatannya? Nanti kami akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut, Mbak. Namun pengakuan tersebut bagi kami tidak begitu penting dikarenakan kami sudah mendapatkan beberapa alat bukti yang mendukung bahwasanya perbuatan tersangka itu betul-betul dilakukan oleh pelaku. Baik, kami akan tunggu rilis selengkapnya. Pelaku sudah tertangkap di Temanggung. Terima kasih Kombes Pol Nur Edi sudah bergabung bersama kami di AI News Sore. Pemirsa, viral video seorang ibu ditahan bersama bayinya di rutan Polda Banten. Polda Banten memastikan video yang beredar tidak sesuai dengan kebenaran alias hoax. Seperti inilah rekaman video amatir yang viral di media sosial. Dalam video memperlihatkan LA, tersangka penggelapan mobil kredit bersama anaknya yang berusia 1 tahun 2 bulan, berada di balik jeruji besi. Menyikapi video tersebut, Kepolisian Polda Banten membantah kalau keduanya ditempatkan di rutan Polda Banten, melainkan telah disediakan ruangan khusus lantaran anak tersangka LA yang masih perlu mendapatkan ASI. Bahwa saat ini
bisa memberikan ASI dan mengurus anak saya. Pengakuan tersangka dikuatkan dengan video kamera pengawas atau CCTV milik Polda Banten yang merekam kejadian ditangkapnya LA saat dibawa ke Mapolda Banten setelah beberapa tahun buron. Lantaran anak tersangka LA tak berhenti menangis, keluarga meminta LA untuk memberikan ASI. Sementara keluarga meninggalkan LA dengan dalih hendak membeli Pampers, namun tak kunjung kembali. Adalah tadi ketidakkooperatifan, kemudian khawatir, penyidik khawatir ini melarikan diri. Dan melarikan diri kan tidak kooperatif. Dan kemudian dilakukan penahanan. Setelah ditahan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Banten, penyidik menyerahkan ibu sebagai tersangka yaitu saudari LA tadi ke petugas di Ditahti Polda Banten. Dimasukkan tahanan juga hanya ibu itu saja, tidak ada yang lain. Jadi berita beredar itu nanti konfirmasi sudah kami laksanakan kepada teman-teman sekalian, visualisasi juga ada, ibunya juga bisa memberikan pernyataan tadi. LA sempat masuk sebagai daftar pencarian orang atau DPO karena sempat kabur, hingga akhirnya berhasil ditangkap di Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Kini berkas perkara dan tersangka LA telah dilimpahkan ke Kejati. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.